Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Akhirnya datang juga. Seperti saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bagi yang mengikuti channel ini, kita berencana mengganti Daihatsu Terios menjadi BYD Atto One. Ini dia mobilnya, udah datang. Kita tunggu-tunggu. Ini yang Atto One tipe Dynamic 2026. Jadi ini yang CKD ya, bukan CBU. Tapi beberapa komponen atau fitur-fitur sudah di-upgrade untuk tahun 2026 ini. Apa saja yang upgrade dan terus juga kira-kira mengapa kami mengganti Daihatsu Terios menjadi BYD Atto One ini nanti akan saya jelaskan pada video terpisah. Nah, sekarang kita akan melakukan unboxing dulu dan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di Atto One Dynamic CKD 2026. Oke, saksikan terus videonya. Untuk yang tahun 2026 terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama standar, dynamic, dan satunya itu premium yang tipe tertingginya. Dan ini adalah tipe dynamic atau tipe di tengah-tengahnya ya. Jadi tipe dynamic ini mewakili tipe paling tinggi dan juga mewakili tipe paling rendah. Nah, yang pertama tipe yang paling rendah dia ambil yaitu pertama teman-teman untuk kaca spionnya. Kaca spionnya ini berwarna hitam dop, sedangkan untuk yang versi 2025 warna glossy atau sewarna dengan body. Tapi di dynamic ini sudah ada fitur auto retract teman-teman. Jadi kaca spionnya ini dia bisa melipat sendiri dari luar dan pada saat dikunci. Nih, tahun sebelumnya belum mendapatkan fitur auto retract. Jadi ini adalah salah satu yang membuat kami semakin ingin menggunakan mobil ini. Kita pikir belum ada retract spion itu cukup menyulitkan teman-teman ya. Apalagi misalnya kita masuk ke dalam-dalam gang-gang sempit, kita harus keluar tangan dan ngelipet secara manual. Itu rasanya kurang gimana ya. Nah, untungnya di tahun 2026 ini dengan produksi CKD sudah ada fitur auto retract, tapi tidak ada di tipe standar. Saya ada satu kekecewaan teman-teman. Nah, itu adalah kuncinya ini hanya mendapatkan remote 1 dan kartu NFC 1. Sedangkan di tahun sebelumnya, seingat saya ya pada review-review teman-teman media lainnya itu mendapatkan 2 remote dan juga kartu NFC-nya 1 atau 2. Tapi sayang sekali pada saat serah terima kemarin itu, loh kok cuma 1? Saya nanya ini, kenapa ini cuma 1? Ternyata emang untuk versi CKD itu mendapatkan 1 remote dan juga 1 NFC. Tapi untuk versi standarnya dia sudah mendapatkan 2 remote, sedangkan dia tidak mendapatkan kartu NFC. Karena apa? Pada tipe standar dia tidak ada fitur NFC pada kaca spionnya. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini pada saat kita mau membuka pintu dan juga untuk mengunci pintu. Nah, ini menjadi salah satu ketertarikan kami melihat dari desain BYD Atto One. Dari belakang ini terasa mobil yang canggih. Untuk lampu DRL-nya memanjang dari sini sampai ke belakang. Terus juga untuk desainnya ini kalau menurut kami ini menarik ya. Pas waktu di bawahnya ini agak sedikit melebar, dia seperti lebih sporty. Dan di belakang ini dia sudah menggunakan 3 sensor teman-teman. Ada 1, 2, 3. Jadi pada saat kita mundur, selain dilengkapi dengan kamera mundurnya, dia juga ada sensor. Nah, untuk tipe yang di atasnya atau tipe premium, dia sudah menggunakan kamera 360, itu sudah lengkap lagi. Di bawahnya sini ada lampu rear fog lamp. Fog lampnya berwarna merah ini. Jadi ini salah satu lampu yang menunjang orang-orang bisa melihat di sini dan juga ada lampu DRL di sini. Jadi cukup mengesankan bagi kami. Untuk urusan motor listriknya, dari tipe dynamic, standar, hingga tipe premium, itu sama-sama menggunakan motor listrik yang bisa menghasilkan 74,7 PS dan torsinya di 135 Nm. Akan tetapi yang membedakan itu adalah pada tipe premium. Tipe premium itu menggunakan baterai 38 kWh, sedangkan untuk tipe dynamic dan tipe standar hanya menggunakan baterai di 30 kWh saja, yang bisa menghasilkan jarak itu hanya 300 km. Nah, untuk desain depan, desain mesinnya teman-teman ya, ini bagian depan kalau misalnya ada beberapa mobil-mobil listrik itu yang bisa menaruh barang atau trunk ya, jadi tempat bagasi. Di Atto One ini nggak bisa teman-teman ya, karena dia emang langsung terlihat seperti ini dan tidak ada lagi dilapisi cover yang bisa kita manfaatkan untuk tempat penyimpanan. Jadi dia hanya langsung seperti ini, tidak ada yang namanya penyimpanan di depan, hanya ada penyimpanan di bagian belakang. Nah, untuk build quality-nya teman-teman, kalau kita lihat ini emang mobil murah ya, ada yang dari 199 ya, nggak sampai 200 ya, tapi build quality-nya di luar ekspektasi teman-teman ya. Finishingnya rapi, bukan yang finishing asal plastik-plastik lembut kayak gitu, bukan nih, seperti ini ya. Ini dudukan ini kalau kita lihat mobil dengan seharga segini itu seharusnya lembut ya,
Tapi ini nih kokoh kayak gitu teman-teman. Ini sebenarnya di luar ekspektasi yang kita harapkan. Mobil murah lah, mobil murah ya. Tapi gimana ya? Bisa dikatakan ini kualitasnya emang udah di atas dari yang kita harapkan teman-teman. Nah, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita akan melakukan unboxing dari BYD Atto One yang sudah lama kita tunggu-tunggu ini teman-teman. Lihat ya, ini masih plastikan tuh. Kita bawa ke sini itu memang kita sengaja ini plastikan ya. Jadi inilah momen waktu kita akan ngebuka plastik-plastik dari BYD Atto One. Kita buka dulu di bagian kursi driver. Ini joknya. Untuk tipe dynamic dan juga tipe premium dia sudah menggunakan jok kulit, beda dengan tipe standar yang masih menggunakan bahan fabric. Nih, ini salah satu yang kita sukai juga dari Atto One teman-teman ya. Dia bentuk dari joknya ini seperti bentuk semi bucket, jadi dia sporty kayak gini. Nah, untuk tipe ini juga teman-teman ya, dia ada improvement pada tahun 2026 ini. Untuk tipe dynamic dia sudah dilengkapi dengan electric seat, yang dimana pada tahun 2025 tipe dynamic belum mendapatkan fitur electric seat. Sekarang kita akan buka juga nih. Ya, bahannya glossy kayak gini teman-teman ya. Jadi fitur ini sangat membantu pada saat kita membutuhkan posisi berkendara yang baik, di mana mobil ini sebenarnya akan digunakan oleh istri. Pasti ini akan berubah-ubah pada saat Sabtu Minggu atau weekend. Mobil ini akan saya bawa untuk membawa mereka. Nah, ini pasti akan berubah teman-teman ya, dan fitur ini sangat membantu kami. Nah ini nih ya. Oke, kita buka yang ini. Iya, ini kayak untuk bungkus kepala gitu ya. Selain itu di Atto One ini juga sudah ada fitur ISOFIX, di mana di Terios kemarin itu kita belum dapat fitur ISOFIX ya. Jadi kalau misalnya ada bayi naruh tempat duduknya, tapi sayangnya dia nggak bisa lipat 50-50, jadi dia langsung 100 kayak gini teman-teman ya. Bagusnya sih dia itu bisa di 60-40 atau 60-40. Kira-kira apa saja yang kita dapatkan ketika kita membeli BYD Atto One? Karena ini mobil listrik, pastinya ada charger. Tapi selain charger, kita juga mendapatkan beberapa item. Nih, yuk kita jelaskan. Yang pertama, ini ada hadiah ya. Ini hadiah dari salesnya, Aryo. Terima kasih sudah memberikan gift. Sebenarnya tadi dia mau kasih kita payung ya. Tapi kita pikir payung udah ada. Jadi ditukerlah sama namanya pouch. Belum kita buka, belum kita gunakan juga. Terus yang utama itu ada nih. Ini adalah charger portable dari BYD Atto One. Kita buka. EV mode chargerable BYD. Ininya putih ya. Kalau yang versi tahun 2025 itu masih hitam, ini udah putih. Kita buka lah ya. Nanti kan mau dicas juga ini mobil. Ini ada buku petunjuknya. Nanti kita baca-baca. Agak sedikit berbeda nih. Dari yang versi CBU sedikit berbeda. Kalau saya lihat dari review teman-teman di YouTube. Ini untuk nyolok di colokannya. Nanti kita akan coba caranya di video satunya teman-teman. Ini maksimalnya berapa nih? Nah, ini adalah V2L, berfungsi untuk misalnya kita camping, kita bisa tetap mendapatkan listrik. Misalnya kita di seperti ruang bebas seperti ini, nggak ada listrik, jadi kita bisa menggunakan V2L dari mobil. Jadi nyolok di sana, nanti bisa dicolok di sini. Nanti kita akan buat juga video camping menggunakan V2L dari BYD. Ini nanti aja kita buka. Nih, selanjutnya kita dapat toolkit. Apa ini isinya? Ada segitiga pengaman, ada 2 buah untuk depan dan belakang. Ini untuk tire sealant kalau misalnya amin-amin ban mobil bocor. Terus ini ada hook untuk towing. Nah, ini apa ya, nanti pasti berguna nih. Terus juga ada ini pompa emergency 12 volt 10 ampere 120 watt. Jadi misalnya bannya bocor bisa pakai ini. Karena mobil ini nggak ada yang namanya ban serep, jadi ini adalah salah satu pertolongan pertama kalau misalnya bannya bocor. Nah, ini ada APAR atau alat pemadam api ringan. Mobil-mobil baru harus ada APAR, mereknya Origin. Nah, yang terakhir ini nih, ini adalah karpetnya yang kita dapat. Langsung aja kita pasang juga ya. Oke, kita pasang dulu untuk bagian belakang. Ada yang resue itu mahal ya.
Oke, demikianlah video unboxing, bisa dikatakan ya, unboxing atau penerimaan pertama kita dari BYD Atuan tipe Dynamic, yang sebelumnya kita, seperti teman-teman mungkin udah yang mengikuti channel ini, tahunya kita itu bawa Terios tipe R Custom, sekarang kita ganti ke BYD Atuan tipe Dynamic CKD 2026. Bagaimana keseruannya, apa saja kelebihan dan kekurangannya, terus juga kenapa kami mengganti Terios menjadi BYD Atuan ini, nanti akan kita buatkan pada video berikutnya. Makanya teman-teman saksikan terus video-video di channel ini. Saya akan sharing, berbagi pengalaman dalam penggunaan mobil ini maupun review-review mobil-mobil lain. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.